Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul kiram, para alim ulama, para asatidz, para tuan-tuan guru yang hadir pada kesempatan malam hari ini yang saya muliakan, bil khusus guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Nur Maulana yang alhamdulillah beliau sudah hadir bersama dengan kita. Mohon maaf guru yang lainnya tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya kepada beliau. Ketua Yayasan Masjid Nurul Ikhwan beserta segenap jajaran pengurus, aparat pemerintah, wabil khusus pemerintahan Kelurahan Bambu Apus, Bapak Lurah yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekel yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin ma'asyiral jamaah yang sama-sama mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah, malam hari ini kita hadir duduk bersama di tempat ini dalam rangkaian acara tabligh akbar sekaligus penyantunan yatim piatu, bukan menyambut, barangkali memperingati daripada tahun baru Hijriah 1444 Hijriah. Bapak ibu saudara yang dirahmati Allah, alhamdulillah dari berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, Bu, begitu banyak macam nikmat yang Allah berikan, paling tidak ada dua nikmat yang istimewa yang sampai saat ini kita miliki, yang Allah berikan kepada kita. Ada dua nikmat yang istimewa yang Allah berikan saat ini buat kita. Apa itu? Yang pertama adalah nikmat kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah nikmat yang paling besar, nikmat yang paling besar yang sekarang kita miliki adalah nikmat kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan nikmat inilah kemudian kita menjadi manusia yang dimuliakan oleh Allah, bukan cuma di dunia tapi sampai ke akhirat. Dengan nikmat iman inilah kita jadi manusia yang terselamatkan dari dunia sampai ke akhirat. Kalau bukan karena nikmat iman inilah hadirin dirahmati Allah, barangkali kita tidak akan kumpul malam hari di tempat ini. Jadi nikmat iman inilah nikmat yang paling besar yang sekarang kita miliki. Ibu bapak saudara yang dirahmati Allah, sebab setinggi apapun pangkat jabatan seseorang, kalau tidak beriman kepada Allah, maka tidak ada nilainya, tidak ada harganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun, Bu, kenal Fir'aun? Itu Fir'aun raja luar biasa. Saking hebatnya Fir'aun sampai ngaku Tuhan. Tapi karena Fir'aun tidak beriman kepada Allah, Bu, itu Fir'aun hidupnya dihinakan oleh Allah. Bukan cuma hidupnya, sampai wafatnya, sampai meninggal, sampai sekarang Fir'aun tetap dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya Fir'aun dihinakan oleh Allah, Bu? Bukti kalau Fir'aun itu dihinakan oleh Allah sampai sekarang, belum pernah saya dengar ibu-ibu di Bambu Apus ada ngomong sama anaknya begini, "Nah, nanti kalau udah gede jadi kayak Fir'aun ya." Ada nggak yang begitu? Emang apa nggak ada? Kan Fir'aun raja. Karena Fir'aun nggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemudian orang kalau nggak beriman, setinggi apapun pangkat, kedudukan dan jabatannya, nggak ada harganya di hadapan Allah. Tapi budak hitam legam Bilal bin Rabah, budak hitam legam, karena dia beriman kepada Allah, maka Bilal dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Budak yang hina, Masya Allah, Bu, Bilal itu saking hinanya Bilal, Pak, itu Bilal 9 kali dijual belikan sama majikannya. Bayangin, 9 kali gonta ganti majikan.
Itu Pak, kalau kendaraan udah 9 kali gonta-ganti orang, 9 kali ganti nama di BPKB, itu kendaraan udah murah. Makanya orang kalau jual kendaraan, jual mobil, jual motor, pasti iklannya begini. Apa iklannya? Tangan pertama dari baru. Kenapa? Kalau tangan pertama dari baru punya nilai. Tapi kalau udah 8 kali, 9 kali ganti nama di BPKB, itu kendaraan udah murah. Bilal 9 kali ganti majikan. Bahkan saking hinanya Bilal Pak, itu majikannya kalau mau naik kendaraan Bu, mau naik ke atas kuda, mau naik ke atas onta, itu Bilal yang jadi injekan kakinya. Tahu injekan kaki? Tatakan. Tatakan atau tatakan? Dia injekan kaki. Itu kalau majikannya mau naik onta Pak, dia teriak, Bilal saya mau naik kuda, mau naik onta. Bilal jongkok di bawah onta, itu majikannya mau naik ke atas kuda, nginjek kepala Bilal dulu baru naik ke atas kuda. Saking hinanya Bilal. Tapi karena Bilal beriman kepada Allah, maka Bilal hidupnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi cerita sama Bilal, Bilal, waktu aku Isra Mi'raj, aku mendengar di sorga ada suara sendalmu, di sorga ada suara telapak kakimu. Orangnya masih di dunia, tapi suara sendalnya udah nyampe ke sorga. Kenapa bisa begitu? Karena Bilal beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah nikmat yang pertama, yang terbesar, yang sekarang kita punya adalah nikmat kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan nikmat ini kita bisa jaga sampai akhir hayat kita, sampai kita wafat, sampai kita meninggal dunia, kita wafat dalam keadaan membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Itulah Pak yang disebut dengan wafat meninggal husnul. Jadi ukuran kita Pak, Bu, mohon maaf nih, ukuran kita yang namanya meninggal husnul khotimah Pak, kita meninggal, kita wafat dalam keadaan membawa iman aja, itu udah husnul khotimah buat kita. Ya, ukuran kita nih, ukuran kelas saya nih, kita wafat dalam keadaan membawa iman kepada Allah, itu udah husnul khotimah buat kita mah. Nggak usah pakai pengen yang muluk-muluk, pengen meninggal husnul khotimah, pengen wafat husnul khotimah, meninggal dalam keadaan sujud. Lah sholat belum pernah pengen meninggal dalam keadaan sujud, jauh yang begitu mah. Pengen meninggal di tempat yang baik, pengen meninggal di majlis taklim. Lah ngaji belum pernah pengen meninggal di majlis taklim. Kita mah asal wafat meninggal membawa iman kepada Allah, itu udah husnul khotimah buat kita. Ini satu ya, nikmat kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua nih, nikmat yang besar yang sekarang kita punya, yang Allah berikan kepada kita selain nikmat beriman, apa itu? Nikmat kemerdekaan. Ini nikmat yang besar yang Allah berikan sekarang buat kita. Kita dikasih nikmat kemerdekaan. Lantaran kita merdeka, Bu, lepas dari penjajahan, alhamdulillah Pak, kita tinggal di Bambu Apus, di Puri Pamulang, bisa ngaji, duduk bareng, rame-rame kayak begini. Kita bisa ibadah tenang. Apalagi kita tinggal di negara yang kondusif, negara yang aman, tidak dalam kondisi konflik. Coba bayangkan saudara kita yang saat ini masih terjajah, atau barangkali mereka hidup di negara muslim, mereka hidup di negara yang aman, tapi mereka minoritas, mereka tidak bisa melakukan ibadah seperti kita. Contoh maaf, misalnya saudara kita di Palestina yang sampai sekarang masih perang sama Israel. Kita kemarin bulan Ramadan puasa, kita enak puasa, sahur bareng keluarga, suami istri sama anak-anak, buka puasa maghrib kumpul lagi suami istri sama anak-anak. Di Palestina saudara kita muslim ada istilah begini Bu, sahurnya di dunia, buka puasanya di sorga. Kenapa? Waktu sahur suami istri sama anak-anaknya, begitu siang waktu puasa rumahnya dibombardir sama Israel, bapaknya meninggal, ibunya meninggal, tinggal anak-anaknya saja. Waktu
waktu sahur di dunia mereka buka puasa di sorga, waktu sahur dalam keadaan lengkap keluarganya, begitu buka puasa anaknya udah menjadi yatim piatu. Makanya kita bersyukur Allah berikan kita nikmat kemerdekaan, bisa ibadah tenang, tinggal di negara aman, negara kondusif. Ayo dengan nikmat kemerdekaan ini biar tambah rajin lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rugi kita tinggal di Bambu Apus, tinggal di Pamulang, tinggal di Tangsel, negara yang aman, kampung yang kondusif, tapi nggak mau ibadah. Malu sama saudara kita yang ada di Palestina, dalam kondisi perang mereka tetap melakukan ibadah. Bu, kadang-kadang maaf nih saya suka miris Pak, kalau ada orang Pamulang ngakunya Islam, ngaji nggak mau, sembahyang nggak mau, puasa ogah. Ya Allah Pak, saya kadang-kadang kalau ngeliat orang begitu rasanya pengen saya kumpulin orang begitu Pak. Udah kita kumpulin, kita bawa ke Palestina ya. Ya habis di Pamulang juga ngapain, sembahyang enggak, puasa enggak, ngaji ogah, nyempit-nyempitin doang. Mendingan ke Palestina, tahun dia perang mati syahid, kan begitu ya. Ya Bu ya. Maka kita alhamdulillah ya tinggal di Pamulang, di Tangsel, negara kita aman. Mudah-mudahan ibu pada tambah rajin ngajinya. Amin. Pengajian ibu-ibu hari apa biasanya di sini? Hah? Kalau ibu-ibu merajin, Senin ada, Selasa ada, Rebo ada, Kamis ada ya. Iya nggak apa-apa Bu. Yang penting ibu mau hadir ke pengajian. Lagi udah tua nggak mau ngaji mau ngapain? Main TikTok kayak gak kepantas nenek-nenek. Ya. Mendingan ngaji ya. Walaupun maaf nih, maaf Ustadz, yang namanya ibu-ibu biasanya kalau ngaji nih, ibu-ibu kan duduknya pada berkelompok. Tahu nggak berkelompok? Yang umurnya 40 tahun Pak nih, biasa ibu-ibu nih, itu sepojokan belah sini nih, umurnya 40 tahun seturut-turut dia. Yang 50 tahun 60 tahun di pojokan belah sini tuh, itu nenek-nenek itu turut-turut dia tuh. Ibu itu kalau yang udah umur 50 tahun 60 tahun udah kumpul, emang dia pada ngaji, tiba ngakur-ngakurin penyakit doang. Ada nenek-nenek duduk di pojokan, umurnya 50 tahun 60 tahun, 4 orang, satu senderan, satu gelonjoran. Datang lagi temennya belakangan, satu jalan bari pincang-pincang. Kata temennya, maaf ya Po, geser dikit ya, saya pengen senderan. Sebab kaki saya udah nggak bisa ditekuk. Temannya ngomong begini, sama Bu, saya juga nih kalau bangun tidur pagi-pagi, tangan kalau belum dikeplek-keplekin rasanya ngeremet-ngeremet tangan saya. Lah ibu-ibu ngaji ngakur-ngakurin penyakit aja, biarin, yang penting mau ngaji ya Bu ya. Iya, negara kita aman, kampung kita aman, nggak mau ngaji mau ngapain? Bahkan sampai malam hari ini kita bisa duduk bersama di sini dalam rangka tasyakur kita menyambut tahun baru Muharram, mengadakan santunan yatim, luar biasa Pak. Bu, kata Nabi, di sorga itu ada satu gedung, inna fil jannati darun yuqalu laha darul farhi. Di sorga itu ada satu gedung Pak, bukan rumah. Kalau rumah mah satu lantai, gedung yuqalu laha darul farhi. Gedung itu dinamakan darul farhi. Siapa yang bisa masuk ke situ? Kata Nabi, yang bisa masuk ke darul farhi itu gedung, rumah, tempat sukacita, tempat kegembiraan. Siapa yang bisa masuk ke situ? Satu, orang yang bisa menyenangkan anak-anak. Jadi nggak galak sama anak-anak. Anak-anak sholat ke masjid nggak diomelin, malah diatur sama dia. Ini kan kadang-kadang orang tua maaf, anak-anak sholat di masjid dibentak tuh bocah. Hei sono di belakang, awas ya bercanda. Itu bocah trauma masuk ke masjid, akhirnya kapok sampai gede nggak ke masjid lagi. Yang bisa nyenengin anak-anak. Yang kedua, yang bisa masuk ke darul farhi itu adalah orang yang suka menyenangkan anak-anak yatim, menyantuni anak yatim. Maka dia bisa masuk ke satu gedung di surga yang namanya darul farhi. Malam hari ini kita mensyukuri daripada nikmat kemerdekaan ini, kita bisa duduk bersama menyantuni anak-anak yatim, menggembirakan mereka. Mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam surga yang namanya darul farhi. Amin ya robbal. Saya kira dua ini saja yang saya sampaikan malam hari ini. Saya makan kalau ibadat ibarat beduk mabuk tibang trek-teknya doang, durnya ntar beliau nih dur begitu ya, nama juga trek-tek begitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.